Sebelum rekan kultivator mendengarkan kisah perjalanan si abang ganteng Wang Lin, pastikan tekan tombol like terlebih dahulu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama alur ceritanya. Di luar gelap gulita dan deru angin bisa terdengar dari dalam retakan. Retakan itu tampak seperti dunianya sendiri, dan raungan dari luar adalah satu-satunya suara di dunia. Kekuatan hisap tak berujung datang dari lubang seolah ingin melahap segalanya. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di dalam celah, melihat ke dalam kegelapan. Dia sepertinya telah menyatu dengan kegelapan. Yang tersisa hanyalah kilat sesekali yang melintas di matanya yang menerangi celah itu. Terjebak di sini menyebabkan rasa kesepian perlahan muncul di kepalanya. Seolah-olah dia diisolasi dari dunia dan dilupakan oleh semua orang. Satu-satunya hal yang menyertainya adalah ingatannya tentang 800 tahun kultivasinya. Orang yang kesepian selalu mengingat setiap orang yang muncul dalam hidup mereka. Kesepian Wang Lin semakin dalam saat dia mengingat masa lalu. Itu jika dia bersembunyi dalam waktu tertentu, mengingat masa lalu, atau bersembunyi di lokasi rahasia, memikirkan seseorang yang dia sayangi. Gumaman datang dari Wang Lin dalam kegelapan. Aku ingin tahu apakah ada yang membersihkan makam ayah dan ibu. Sebuah bola putih kecil mengambang di depan Wang Lin. Cahaya dari bola itu sangat lemah sehingga tidak bisa menerangi apapun dalam kegelapan ini. Namun, ada kehangatan yang datang dari bola putih tersebut. Kehangatan bergerak melalui mata Wang Lin dan ke dalam hatinya. Seperti bisikan lembut, itu dengan lembut mengisi kesepian Wang Lin. Selalu ada sosok samar di dalam bola kecil yang diam-diam menemani Wang Lin. Bersama-sama, mereka bertahan dalam kegelapan dan lolongan. Bahkan jika langit dan bumi hancur, laut mengering, atau bebatuan membusuk, sosok itu akan selalu ada untuk Wang Lin selama berabad-abad. Bahkan dalam reinkarnasi itu akan menemaninya. Bagian dalam retakan itu masih dingin. Seolah-olah semua kehangatan di dalamnya telah disedot melalui celah retakan. Namun, dengan adanya bola putih tersebut, kehangatan di hati Wang Lin memenuhi tubuhnya dan terkesan abadi. Wang Lin, yang telah menyatu dengan kegelapan, mengangkat tangannya, dan bola putih itu perlahan mendarat di telapak tangannya. Bola putih berkedip-kedip dan memancarkan cahaya lembut. Ini membuat Wang Lin mengalami perasaan bahagia yang telah lama hilang. Kebahagiaan setiap orang berbeda. Kebahagiaan saya adalah menemani orang tua saya, menemani Wan Er. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kepahitan. Kebahagiaan itu begitu boros dan sulit. Tidak ada yang tahu bahwa jauh di dalam tanah roh iblis, di dalam jurang maut ini, ada seorang pria yang berjuang melawan takdir dan kesepian di dalam hatinya. Wang Lin telah duduk di dalam celah ini selama 3 tahun. Bukan karena dia tidak ingin pergi, tetapi selama 3 tahun ini, kekuatan hisap di luar mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Lebih dari 2 tahun lalu, ketika Wang Lin sedang memeriksa kekayaan, hisapan dari lubang tiba-tiba meningkat tajam. Sekarang, lebih dari separuh retakan dipengaruhi oleh gaya isap. Mantra penjaga surgawi awalnya memberinya kesempatan 60% untuk pergi. Tetapi dengan peningkatan kekuatan isap yang tiba-tiba, itu segera turun menjadi 20%. Tobao Tuo, Wang Lin tidak kehilangan harapan, tetapi dengan tenang menunggu 2 tahun berikutnya. Setelah kultivasinya mencapai tahap ascendant, perkembangannya melambat. Bagaimanapun, tahap ascendant adalah puncak dari langkah pertama. Bahkan, dengan seberapa luas kosmos, berapa banyak orang yang telah mencapai puncak pada langkah pertama? Selain dari orang-orang yang disukai oleh surga, siapa yang tidak menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencapai puncak ini? Bakat Wang Lin sangat biasa. Jika bukan karena tekadnya dan beberapa pengalaman khusus, akan sangat sulit baginya untuk mencapai titik ini. Ascendant tahap pertengahan, ascendant tahap akhir, dan ascendant tahap akhir puncak adalah 3 choke yang memblokir banyak pembudidaya dan menghabiskan nyawa orang yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah 3 gunung yang menghalangi jalan Wang Lin. Dalam 2 tahun ini, Wang Lin menggunakan hati yang tenang untuk perlahan memahami apa yang ada di dalam wealth. Hanya ada 1 taktik pedang di dalam wealth, hanya 1. Heaven Chop! Suatu hari setelah 2 tahun, Wang Lin menarik akal ilahi dari kekayaan. Kekayaan benar-benar lenyap seolah-olah ia telah menyelesaikan tujuan hidupnya untuk mewariskan warisannya dan kembali ke tempat asalnya. Satu-satunya hal yang tersisa di hati Wang Lin adalah sentimen mengejutkan yang telah dia pahami selama 2 tahun. Setelah itu, yang menunggu Wang Lin adalah kesunyian dan kesunyian yang tak ada habisnya. Dia menghabiskan setiap hari dengan duduk dalam posisi lotus dan diam-diam melihat kegelapan di luar. Suara dari hisapan meraung di telinganya saat dia melihat ke kegelapan dan duduk di sana tanpa bergerak. Desahan lembut datang dari tas pegangan Wang Lin. Tas pegangannya terbuka dengan sendirinya dan sebuah gulungan melayang keluar. Gulungan itu terbuka di udara.
sosok seorang wanita perlahan muncul di dalam gulungan itu. Wang Lin tidak melihat gulungan itu, bahkan tidak ada sedikit pun keterkejutan di wajahnya. Ada ketenangan tak berujung di wajahnya. Sesaat sebelum gulungan itu muncul, dia menutup telapak tangannya dan bola putih kecil memasuki tubuhnya. Turun. Dia tidak bisa melihat sisi depan wanita itu, tapi suaranya perlahan menyebar. Suaranya seperti kabut saat bergema di celah. Wang Lin tidak berbicara. Jarinya membentuk pedang dan mengayun ke bawah. Tindakan ini sangat sederhana, tetapi tubuh Wang Lin berada dalam kondisi mental yang misterius. Setelah ayunan sederhana itu, gulungan itu segera menutup dan tidak ada lagi suara yang keluar dari dalamnya. Wang Lin menarik jarinya. Setelah melihat gulungan itu, dia mengambilnya dan melemparkannya ke dalam tas pegangannya. Selama 3 tahun ini, wanita di dalam gulungan itu telah muncul sebanyak 4 kali. Setiap kali dia muncul, dia memberikan panggilan samar ini. Wang Lin tidak ingin tahu tentang apa yang ada di dasar lubang. Ketenangannya tidak pernah hilang. Dia bahkan tidak memeriksa array transfer misterius di bawahnya untuk kedua kalinya. Sebelum dia memiliki kekuatan yang cukup, rasa ingin tahu adalah hal paling mematikan yang dapat melenyapkan semua keberadaan. Wang Lin sedang menunggu hari ketika kekuatan isap di luar retakan melemah. Tidak ada aturan untuk penyedotan di lubang ini. Jika hisapan bisa tiba-tiba meningkat 2 tahun lalu, maka bisa juga tiba-tiba berkurang dalam beberapa tahun. Dia hanya perlu menunggu. Suara serak muncul di sebelah Wang Lin. Dia menundukkan kepalanya dan matanya berbinar. Di sampingnya ada katak biru seukuran telapak tangan. Ini adalah kodok petir. 1 tahun yang lalu, kodok petir terbangun, jadi tubuhnya sekarang sebesar ini. Kodok guntur paling bisa merasakan perubahan pada Wang Lin. Setelah terbangun, ia menolak untuk kembali ke tas pegangan dan hanya tetap di samping Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba menembakkan petir dari jarinya ke arah kodok guntur. Kodok guntur membuka matanya dan lidahnya tiba-tiba terulur dan menarik petir ke mulutnya. Suara gemuruh datang dari perut kodok dan menunjukkan ekspresi nyaman. Wang Lin menutup matanya dan membenamkan dirinya dalam daunnya. Ada 2 bagian daunnya. Yang pertama adalah sungai dunia bawah dan yang kedua membentuk jiwa sungai dunia bawah. Namun, yang disebut jiwa sungai dunia bawah hanyalah jutaan fragmen jiwa dari bendera jiwa yang diringkas menjadi satu. Itu masih kehilangan niat membunuh. Meskipun hantu surgawi memiliki kekejaman, itu tidak cukup untuk menjadi jiwa sungai dunia bawah Wang Lin. Ini karena itu hanya ganas, tetapi kurang memiliki niat membunuh. Jiwa sejati untuk sungai dunia bawah bukanlah jenis yang kuat. Paling sering itu adalah jiwa yang sederhana dan lemah yang mengandung paling banyak keganasan dan niat membunuh. Wang Lin merenung. Jika aku bisa meninggalkan tempat ini, aku harus mengunjungi dunia fana untuk mengekstrak keganasan dan niat membunuh untuk memurnikan jiwaku sendiri untuk sungai dunia bawahku. Wang Lin membuka matanya. Dia melihat keluar celah dan perlahan mengulurkan tangan kanannya. Ujung jarinya perlahan mencapai garis pemisah di dalam retakan. Meskipun garis pemisah ini masih berada di dalam gua, saat ujung jarinya melewati garis, dia bisa merasakan sakit saat tubuhnya ditarik. Riak mulai muncul di kulitnya, dan bahkan kukunya terasa seperti dicabut. Saya telah terjebak di sini, tetapi ini memberi saya kesempatan untuk memahami kekuatan langit dan bumi, kesempatan untuk mencapai langkah ketiga dalam dao saya. Meskipun mata Wang Lin tenang, ada sedikit rasa dingin di dalamnya. Tapi sebelum ini, saya harus benar-benar menghilangkan masalah di tubuh saya. Wang Lin menarik tangannya. Tangan ini benar-benar mati rasa, dan dia benar-benar kehilangan perasaan. Untuk amannya, dia telah menyimpan semua seni pembantaian surgawi di dalam boneka itu. Seni pembantaian surgawi adalah mantra yang sangat penting bagi Wang Lin. Dia hanya menyerah setelah lama bergumul dengan keputusan itu. Sebelumnya, saat dia mengolah seni pembantaian surgawi, Wang Lin mendapatkan hati pembantaian. Pada awalnya, hati pembantaian tidak berubah, bahkan ketika Wang Lin memberikan semua energi pembantaian ke boneka itu. Namun, setelah 3 tahun, yaitu beberapa bulan lalu, Wang Lin merasa hati pembantaian telah berubah. Perubahan semacam ini akan membuat Wang Lin menjadi gila, seperti saat dia menyerap semua buah kenaikan surgawi. Salah satu buah yang dimakan Wang Lin yang membuatnya gila. Itu bahkan akan memberinya dorongan untuk segera mengambil kembali semua energi pembantaian. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia menunjukkan tatapan yang tegas dan mengambil langkah. Langkah ini membawanya melewati garis pemisah. Kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba merobek tubuh Wang Lin untuk menyeretnya keluar dari celah. Wang Lin mengaktifkan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya dan perlahan duduk. Sambil menahan gaya isap, dia perlahan merasakan perubahan gaya isap. Ada energi dingin di dalam kekuatan isap yang masuk ke tubuhnya. Rasa dingin ini tidak kuat dan dapat dibubarkan dengan energi spiritual surgawi. Setelah duduk di sana selama beberapa hari, Wang Lin mengambil langkah lain.
Kali ini, dia berada pada posisi di mana hisapannya lebih besar lagi. Semua darah di tubuhnya melambat seolah-olah hendak ditarik keluar dari tubuhnya. Masih kurang. Mata Wang Lin berbinar. Binatang nyamuk yang tak terhitung, jumlahnya memenuhi ruang di sebelah pintu masuk ke jurang maut. Mereka tidak berani mendekat, karena gaya isapnya terlalu kuat. Jika mereka terlalu dekat, mereka akan tersedot ke dalam lubang. Di antara kawanan nyamuk ini, ada seekor binatang nyamuk yang mengeluarkan cahaya ungu yang keras. Kemanapun ia terbang, nyamuk lain memberi jalan, dan itu bisa menyebabkan nyamuk lain gemetar hanya dengan teriakan. Namun, nyamuk buas ungu ini memiliki ekspresi cemas saat berkeliaran di sekitar pintu masuk lubang selama 3 tahun. Ada beberapa contoh di mana ia ingin masuk ke dalam lubang, tetapi setelah melihat temannya, ia berhenti. Semburan tangis akan keluar dari mulutnya dan bergema di sekitar area, seperti seseorang yang terpisah dari keluarganya memanggil nama anggota keluarganya. Hisap kuat dari luar menarik tubuh Wang Lin. Bukaan retakan itu seperti mulut binatang yang ingin melahap Wang Lin. Penyedotannya sangat kuat, sehingga pakaian dan rambutnya ditarik ke arah celah. Ada benjolan yang tidak rata di bawah kulit Wang Lin. Itu darah dan dagingnya yang dipengaruhi oleh kekuatan hisap. Wang Lin duduk dalam posisi lotus selama 7 hari. Selama 7 hari ini, dia terbiasa dengan tingkat hisapan di tempat ini. Pada hari ini, dia membuka matanya dan mengambil langkah lain. Dia melangkah langsung ke area dalam jarak 10 kaki dari celah yang terbuka. Hisap kuat tiba-tiba mengelilinginya. Tubuh Wang Lin sedikit miring, seolah-olah ada sepasang tangan tak terlihat yang menyeretnya. Ekspresi Wang Lin suram saat dia perlahan duduk. Dia menyesuaikan dirinya untuk menahan hisapan. Aliran darah di tubuhnya hampir berhenti. Jika bukan karena energi spiritual surgawi di dalam dirinya, banyak bagian tubuhnya akan terluka sekarang. Masih kurang. Wang Lin merenung sejenak sebelum menghentikan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya. Begitu dia melakukannya, dia ditarik keluar dari celah. Pada saat tubuhnya tiba di tepi celah, Wang Lin menampar tas pegangannya. 7 pedang segera terbang dan membentuk formasi. Ketujuh pedang itu jatuh seperti anak panah dan menusuk ke tanah di sekitar Wang Lin. Untaian petir menghubungkan 7 pedang dan menahan Wang Lin di tempatnya. Jumlah petir di antara pedang meningkat sampai membentuk jaring yang membungkus Wang Lin. Wang Lin perlahan duduk di dalam formasi pedang bintang 7. Dia sudah duduk di tepi celah. Aura dingin memenuhi area tersebut dan siulan keras dari kekuatan hisap bergema di telinganya. Jiwa asal Wang Lin sudah dicengkeram oleh kekuatan hisap dan sepertinya menunjukkan tanda-tanda tersedot. Namun, pada saat ini, penghalang yang muncul sebelumnya muncul sekali lagi, menjebak jiwa asalnya di dalam tubuhnya. Selain dari asalnya ditarik, bahkan niat pembantaian tampaknya memadat dan secara bertahap ditarik keluar. Maksud pembantaian ini berasal dari inti pembantaian. Itu terbentuk menjadi lampu merah dan bisa dilihat di bawah kulit Wang Lin. Setelah waktu yang lama, mata Wang Lin berbinar dan dia bergerak maju sejauh 3 kaki. Bahkan 7 pedang pun ikut bergerak bersamanya. Kekuatan hisap meningkat sekali lagi dan garis merah lain muncul di bawah kulit Wang Lin. Kekuatan bagian yang kuat mengelilingi 7 pedang Wang Lin, menyebabkan mereka mengeluarkan semburan himne pedang. Roh di dalam pedang keluar dan bergabung bersama. Mereka tidak tetap dalam satu bentuk, tetapi terus berubah bentuk untuk menahan gaya hisap. Selain itu, petir yang menghubungkan ke-7 pedang itu berderak saat pedang-pedang itu saling terhubung lebih dekat. 7 pedang itu sepertinya telah menyatu dengan tanah saat mereka bergerak maju. Saat Wang Lin bergerak maju, semakin banyak garis merah muncul di bawah kulitnya. Mereka menjadi padat dan muncul di mana-mana, membuat seluruh tubuhnya menjadi merah. Ada begitu banyak garis merah, sehingga jika seseorang menghitung semuanya, akan ada 1 juta, persis sama dengan jumlah energi pembantaian. Garis merah di bawah kulit Wang Lin berkilat, tapi pikirannya tenang dan dia menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia mencapai tepi celah, tetapi itu masih belum cukup untuk memaksa niat pembantaian keluar dari tubuhnya. Hanya cukup untuk mengeksposnya. Melihat dunia kegelapan di luar celah, Wang Lin menatapnya. Cahaya ini memungkinkan dia untuk melihat 200 kaki ke bawah ke batu yang mencuat dari dinding. Array transfer kuno ada di atas batu ini. Setelah diam-diam menghitung sebentar, Wang Lin melompat keluar dari celah. Sosoknya bergerak seperti kilat saat dia menyerbu langsung ke batu besar 200 kaki jauhnya. Formasi pedang bintang 7 mengikuti Wang Lin keluar dari celah. Kekuatan hisap yang kuat dari dasar lubang segera meningkat seperti orang gila. Kekuatan hisap di sini berkali-kali lebih kuat, dan dalam sekejap beberapa garis merah ditarik keluar dari tubuh Wang Lin. Saat garis merah meninggalkan tubuh Wang Lin, mereka mulai bergoyang seolah-olah sedang berjuang. Namun, mereka semua langsung berubah menjadi gas merah dan menghilang ke dasar lubang. Pada saat yang sama, 7 formasi pedang berputar cepat di sekitar Wang Lin. Kecepatan putaran mencapai kecepatan ekstrim, menciptakan pusaran yang kuat. Pusaran menciptakan gaya dorong, dan gaya menjadi lebih kuat dan lebih kuat.
Wang Lin yang masih berada di dalam formasi pedang melangkah ke arah batu besar. Dia benar-benar fokus dan tidak ingin diganggu. Jika dia membuat satu kesalahan, dia akan tersedot ke dalam lubang yang dalam. Daerah sekitarnya memiliki aura dingin yang pekat dan kekuatan hisapnya bahkan lebih menakjubkan. Seolah-olah ada tangan besar menekan dari atas dan tangan besar tanpa ampun menarik dari bawah pada saat yang bersamaan. Siulan itu seperti raungan tuan tempat ini. Kecepatan formasi 7 bintang telah mencapai batas tertentu, tetapi kekuatan yang dihasilkannya tidak cukup untuk menahan hisapan. Tubuh Wang Lin ditarik ke bawah bersamaan dengan formasi pedang. Pada saat ini, mata Wang Lin berbinar dan sosok hitam tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Sosok ini tampaknya terkait erat dengan Wang Lin dan mulai bergumam dan membentuk segel dengan tangannya. Dalam sekejap, sosok hitam itu menciptakan tornado dahsyat yang cukup kuat untuk menghentikan gaya isap sesaat. Itu membawa Wang Lin dan formasi pedang menuju batu raksasa. Setelah menginjak batu besar, Wang Lin menghela nafas lega. Kombinasi formasi pedang dan boneka bisa menahan kekuatan hisap, tapi tidak untuk jangka waktu yang lama. Wang Lin duduk di atas batu. Dia tidak punya waktu untuk mempelajari susunan transfer di batu, jadi dia fokus untuk memaksa garis merah keluar dari tubuhnya. Matanya berbinar dan dia melambaikan tangannya. Tornado tiba-tiba menghilang ke dalam boneka yang bersembunyi di bayangan Wang Lin. 7 pedang itu berputar cepat di sekitar Wang Lin setelah tornado menghilang. Tanpa tornado, Wang Lin sekali lagi merasakan kekuatan isap yang luar biasa. Dia mengatupkan giginya dan pembuluh darah di wajahnya menonjol. Dia tampak agak ganas saat ini. Bahkan lebih banyak garis merah di tubuhnya ditarik keluar. Mereka tampaknya memiliki kecerdasan saat mereka berjuang, tetapi akhirnya mereka semua ditarik keluar dari tubuh Wang Lin. Garis merah ini semuanya meledak menjadi kabut merah dan menghilang. Seolah-olah Wang Lin tiba-tiba menumbuhkan bulu merah, karena garis merah bergoyang yang tak terhitung jumlahnya ditarik keluar sebagian dari tubuhnya. Adegan ini sangat aneh. Saat garis merah ditarik keluar satu persatu, kabut merah di depan Wang Lin tidak pernah berhenti muncul. Pada saat satu awan kabut merah ditarik, kabut lain akan muncul. Ini berulang lagi dan lagi. Setelah waktu yang tidak diketahui, kulit Wang Lin tidak lagi memerah dan secara bertahap menunjukkan beberapa warna kulit. Wang Lin menghela nafas panjang dan tiba-tiba membuka matanya. Wayang tersebut muncul dari bayangannya dan sekali lagi menciptakan tornado, lalu membawanya kembali ke celah. Setelah berjuang untuk memasuki celah, Wang Lin tiba di suatu tempat di dalam celah tanpa kekuatan hisap. Dia melemah, seolah-olah dia baru saja bertarung melawan kultivator ascendant tahap akhir selama 10 hari dan 10 malam. Dalam beberapa hari terakhir, Wang Lin harus menahan kekuatan-kekuatan hisap, memanipulasi formasi pedang bintang 7, memaksa garis merah keluar dari tubuhnya, dan juga siklus energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya untuk menstabilkan dirinya sendiri. Melakukan semua ini sekaligus membuat Wang Lin sangat lelah. Dia tahu bahwa dia mungkin membuat kesalahan dan menghancurkan dirinya sendiri jika dia melanjutkan. Jadi, dia memutuskan untuk beristirahat dulu, dan begitu dia berada di puncak melanjutkan, dia akan melanjutkan. Setelah menyesuaikan diri sebentar, mata Wang Lin berbinar. Dia mengendalikan formasi 7 pedang dan keluar dari celah sekali lagi. Ini berlanjut selama beberapa bulan. Pada hari ini, Wang Lin telah terperangkap di sini selama 4 tahun. Dia sedang duduk di atas batu besar di dalam lubang dan di bawah kulit di tangan kanannya ada garis merah. Garis merah bergetar di bawah gaya isap. Tampaknya mengeluarkan teriakan enggan saat ditarik keluar melalui ujung jari dan berubah menjadi kabut merah. Ini adalah untaian garis merah terakhir di dalam tubuhnya. Saat itu dipaksa keluar, Wang Lin membukanya. Matanya menunjukkan betapa lelahnya dia, tapi ada kilatan kedinginan juga. Seni pembantaian surgawi. Dia merenung untuk waktu yang lama dan rasa dingin di matanya perlahan bersembunyi. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan melihat ke array transfer. Setelah melihat satu kali, dia tidak lagi memperhatikannya dan perlahan merasakan kekuatan isap di sekitarnya. Hanya setelah berintegrasi dengan gaya hisap, dia bisa merasakan perubahan halus di dalam gaya isap. Jika dia ingin belajar tentang gaya isap, dia harus membuka kabutnya dan tidak menahannya. Dia harus menjadi transparan agar hisap bisa melewati tubuhnya. Hari demi hari, tahun demi tahun. Wang Lin duduk di sini selama 3 tahun. Formasi pedang bintang 7 tidak lagi berputar dan telah menusuk ke tanah di sekitarnya. Wang Lin sepertinya menjadi satu dengan batu itu. Pada awalnya, kekuatan isap dapat menyebabkan dia bergerak sedikit, tetapi secara bertahap seolah-olah Wang Lin menjadi transparan. Kekuatan hisap akan menembus tubuhnya. Waktu berlalu dan 3 tahun berlalu. Kekuatan hisap melewati Wang Lin tanpa henti dan bergegas ke bawah. Bahkan pakaian dan rambutnya tidak tergerak oleh kekuatan hisap seperti 3 tahun lalu. Tidak hanya tubuhnya tidak bergerak, tetapi pikirannya juga tidak bergerak sama sekali.
Selama 6 tahun terakhir ini, saat Wang Lin duduk di sini dan merasakan kekuatan hisap melewati semua bagian tubuhnya, dia secara bertahap memasuki keadaan misterius. Dia merasa bahwa dia telah benar-benar menghilang. Itu karena dia telah menghilang sehingga hisapan tidak berpengaruh sama sekali padanya. Namun, kekuatan hisap masih tidak bisa melewati jiwa asalnya. Karena inilah Wang Lin masih merasa belum lengkap saat berada dalam keadaan misterius ini. Dia bisa membuat gaya isap melewati tubuhnya dan membuat tubuhnya menjadi satu dengan gaya isap. Namun, dia tidak bisa membuatnya melewati jiwa dan kesadaran asalnya dan benar-benar menjadi satu dengan kekuatan hisap. Namun, Wang Lin tidak terburu-buru. Dia terus dengan tenang memahami gaya isap. Di bawah keadaan misterius ini, dia perlahan-lahan membiarkan jiwa asalnya menyebar. 5 tahun lagi berlalu dengan cepat. Dia telah terdampar di sini selama 15 tahun. Dia telah duduk di atas batu besar itu selama 11 tahun. Jiwa asalnya masih benar-benar tersebar dan sepenuhnya menjadi satu dengan kekuatan isap. Pada tahun ke-17, sejak Wang Lin terjebak di sini, dia membuka matanya. Matanya menunjukkan jejak perubahan dan dengan tenang menatap kegelapan di hadapannya. Fusi pikiranku dan kekuatan hisap ini tidak akan terjadi jika ada sedikit penolakan. Untuk memahami gaya isap dan benar-benar berintegrasi dengannya, saya harus menjadi bagian dari gaya isap Aubon Ise. Begitu aku menjadi kekuatan hisap, aku akan menyatu dengannya. Wang Lin merenung. Dia sudah mempertimbangkan ini bertahun-tahun yang lalu. Kedengarannya mudah, tetapi sebenarnya melakukannya sangat sulit. Dia tidak tahu dari mana harus mulai menjadikan dirinya bagian dari gaya isap. Wang Lin sudah terbiasa dengan suara siulan selama 17 tahun terakhir. Siulan adalah suara isap. Wang Lin menghela napas dalam-dalam dan menutup matanya. Turun. Suara wanita itu bergema di dalam jiwa asalnya sekali lagi. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya, dan matanya memancarkan kilat. Dia menundukkan kepalanya dan menatap kegelapan di bawahnya. Cahaya di matanya menjadi semakin terang. Pada saat kecerahan mencapai puncaknya, tiba-tiba menghilang. Wang Lin perlahan berdiri setelah tidak bergerak selama 13 tahun dan melangkah maju. Dia tidak menggunakan mantra apapun dengan langkah ini. Dia seperti manusia yang melangkah dari tebing dan menuju kehampaan. Tubuhnya segera jatuh ke dasar lubang dan sosoknya dimangsa oleh kegelapan. Tubuh Wang Lin dengan cepat jatuh dan selama ini dia menutup matanya. Kekuatan isapnya seperti banyak tangan besar yang tanpa ampun menyeretnya ke bawah. Saat dia jatuh, itu menjadi lebih dingin. Bahkan ada embun beku di dinding sini. Wang Lin menutup mata untuk semua ini. Seluruh pikirannya terbenam dalam keadaan misterius itu. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah menjadi satu dengan kekuatan hisap. Fuse dengan gaya isap. Transform menjadi gaya isap. Menjadi gaya isap. Aidai. Pada saat ini, jiwa asal Wang Lin melepaskan ledakan gemuruh yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan hisap melewati tubuhnya seperti orang gila dan bergerak melalui jiwa asalnya. Saat ini, Wang Lin membuka matanya. Meski tubuhnya tenggelam, dia mengungkapkan senyuman tipis. Dia menarik napas dalam-dalam dan pada saat ini, tubuhnya berhenti jatuh. Kekuatan hisap melewati tubuhnya dan tidak lagi menghalanginya sama sekali. Jiwa asalnya, dagingnya, segala sesuatu tentang dirinya telah menyatu dengan kekuatan hisap. Dia adalah bagian dari gaya isap. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa tidak ada dasar. Hanya ada jurang tak berujung yang sepertinya bisa melahap semua keberadaan di dunia. Sudah waktunya untuk pergi. Kemampuan ketiga Dao saya adalah kekuatan dunia bawah. Wang Lin mengangkat kepalanya sampai dia melihat ke atas dan secara bertahap mulai bangkit. Turun, aku mohon, turun. Untuk pertama kalinya, ada emosi dalam suara wanita itu.